Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membuat suatu project, yaitu mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu bilangan biner dan juga bilangan desimal. Kita akan memulai dengan binary number, atau biasanya orang Indonesia sebutnya bilangan biner. Nah, apa itu bilangan biner? Yaitu sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Jadi yang namanya bilangan biner itu hanya ada 0 dan 1. Dan bilangan biner ini memiliki dua basis. Kenapa memiliki dua basis? Ya, karena bilangan biner hanya 0 dan 1. Dan kemudian kita akan membahas bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Yaitu sistem standar yang melambangkan bilangan bulat dan bukan bilangan bulat. Nah, desimal ini bukan bilangan bulat, cuma direpresentasikan sebagai bilangan bulat, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Dan apabila lebih dari 9, maka menjadi 1 0, atau yang kita kenal menjadi 10. Lebih dari 99 menjadi 100 atau per 100, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat rumusnya, sini terdapat tabel. Ini adalah rumus dalam mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah bilangan biner, yaitu 01, 01, 01, dan 01. Dan di sini N adalah pangkatnya, yang mana dimulai dari kanan perhitungannya, yaitu mulai 0, 1, 2, dan seterusnya. Disesuaikan dengan banyaknya bilangan biner. Dan kemudian di sini ada hasil pangkatnya, yaitu 2 pangkat N. Di sini pakai 2 karena bilangan biner hanya 0 dan 1. Yang seperti kita tahu basisnya adalah 2, maka di sini dipakainya 2. 2 pangkat N, yaitu pangkatnya sini. Total dari jumlah dari bilangan biner. Dan mana dimulai dari sini hasilnya 1, 2 pangkat 0 yaitu 1, 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Nah, di sini dikalikan D digit, yaitu bilangan binernya, dikalikan dengan hasil pangkatnya, yaitu 1 kali 1, 0 kali 2, 1 kali 4, dan seterusnya. Yang mana di sini akan dijumlahkan total dari masing-masing dari hasil dari perkaliannya. Maka ketemulah dari bilangan desimalnya, yaitu 85. Oke, cukup sekian dari teorinya. Kita akan masuk langsung ke sesi coding. Let's go. Oke, di sini saya sudah membuka text editor, yaitu VS Code. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat struktur webnya. Kemudian kita akan membuat styling. Dan yang terakhir, kita akan mengatasi logiknya. Untuk itu, kita akan membuat file langsung. Kita buat index.html. Kita akan memanfaatkan emmet. Silakan tekan tanda seru, kemudian enter. Kita ganti titlenya menjadi bin to back. Kemudian kita buat main. Kita buat section. Kita buat sini label. Ini kita beri nama binary. Kemudian kita beri input. Kita berikan inputnya number. Kita save dulu. Selanjutnya kita akan melihatnya. Saya akan menggunakan live server. Kalian juga bisa menggunakannya. Silakan kalian ke ekstensi, kemudian ketikkan live server. Kalian bisa menggunakan yang ini. Saya akan perkecil dulu. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan buat button di sini. Kita berikan type-nya button. Kita beri di sini convert. Kemudian kita beri section. Kita berikan di sini H3. Kita beri desimalnya. Kemudian kita berikan text area. Name-nya kita hapus. ID kita hapus dulu. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan styling elemen kita dulu.
kita akan membuat file CSS nya. Kita buat sini style.css, kemudian kita akan gunakan di sini, kita buat link CSS, kemudian kasih /style.css. Kita save. Pertama kita akan reset dulu, kita buat bintang, kemudian padding nya 0, kemudian margin 0, kemudian box sizing border box. Selanjutnya kita akan memposisikan elemen kita di tengah. Kita buat main, yaitu displaynya grid, kemudian justify itemnya kita buat center, kemudian align contentnya center, kemudian kita buat height nya 100 pH. Kita save. Oke, kita akan membuat binarinya di atas sama inputnya di bawah. Itu kita ke index, kita buat di sini plus section bin. Kita save dulu, kemudian kita kembali lagi, kita buat di sini class section bin, kita buat displaynya flex, untuk flex directionnya kita buat column. Kita save. Oke. Kemudian untuk widthnya kita buat 50 VB. Selanjutnya untuk bagian label yang ada di dalam class section bin, kita buat font size nya 1 rem, kemudian font weight nya kita buat bold. Kita save. Oke. Berikutnya kita buat inputannya section bin input, kita buat border radiusnya mungkin 4 pixel, kemudian kita buat font size nya 1 rem. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, error message. Untuk itu kita ke index dulu, inputannya kita buat di sini small, kita buat di sini pass error. Kita save. Kita lihat dulu ya, kita buat di sini error, dan kita buat di sini plus R, kita kasih colornya red saja. Oke, kita kasih begini saja. Kita hapus saja dulu. Kemudian kita akan menangani button. Untuk buttonnya kita buat paddingnya paddingnya atas bawah kita kasih 0,5 rem, kemudian kiri kanannya 1 rem. Oke. Kemudian outline-nya kita hapus saja, kita kasih none. Kemudian kita buat font weight-nya bold, kita kasih color-nya F8, FA, FC. Kita save. Kemudian kita kasih background-nya, background color-nya kita kasih 4F, 46, E5. Kita save. Oke. Kemudian kita buat border radiusnya kita kasih 6 pixel. Selanjutnya kita buat margin topnya kita kasih 1 rem. Oke, begini saja. Selanjutnya kita akan kasih push shadow class untuk buttonnya. Button ketika disable
maka kita akan ganti backgroundnya, kita kasih 818C F8, kemudian kita kasih kursornya not allowed, kita save. Kita akan lihat dulu hasilnya. Kita buat button kita disable dulu, disable. Kalau kita lihat kursornya tidak diizinkan dan warnanya berubah. Kita hapus lagi. Selanjutnya kita buat text area-nya. Text area kita kasih paddingnya mungkin 8 pixel untuk isiannya. Kemudian kita kasih font size-nya 1 rem atau kegedeannya. Kita kasih default aja lah. Kita save. Oke. Nah, untuk styling-nya saya cukup di sini saja. Kalau kalian ingin tambah lagi silakan. Selanjutnya kita akan mengatasi logiknya. Untuk itu kita akan membuat file JS-nya. Kita buat di sini. Kita beri nama script.js. Kita akan gunakan di index.html. Kita buat script, kemudian path-nya kita save. Kita close sidebar-nya. Kita akan memberikan dokumennya event. Kita buat dokumen add event listener. Kita akan berikan event dom content. Kemudian kita akan berikan function namanya main. Yang artinya ketika dokumen ini telah merender semua elemen HTML, maka jalankan fungsi namanya main. Kita buat di sini function main. Kita akan select inputan kita. Kita akan buat variabel const binary dokumen query selector, yaitu input. Selain inputan kita akan juga select error message, button, dan juga text area-nya. Kita copy saja, tekan Alt Shift bawah. Kita buat 4, 1, 2, 3. Kemudian kita akan ganti ini menjadi kelas error untuk error message-nya. Kemudian kita ganti ini menjadi btn untuk button-nya. Dan terakhir untuk desimalnya, yaitu text area. Kita ganti menjadi desimal. Selanjutnya kita akan memberikan live validasi pada inputan kita. Kita akan memberikan event pada inputan kita. Kita buat binary add event listener, yaitu kita berikan input eventnya. Kemudian ketika ada inputan, maka jalankan fungsi yang namanya validate. Kita buat di sini function validate. Kita akan berikan parameter yaitu e untuk menangkap value-nya. Kita buat const value e target value. Pertama kita akan membuat inputan kita tidak boleh kosong. Kita buat if value length-nya itu kurang dari 1, maka kita akan memberikan error message text content. Kita akan berikan not allowed empty, dan juga kita akan mendisable button kita. Kita buat btn set attribute, yaitu disable. Kita akan berikan nilai true. Kemudian kita return. Kita keluar dari fungsi ini.
supaya kita tidak perlu menggunakan else lagi. Kita save. Kita coba, saya masukkan inputan kita, kemudian saya hapus, maka akan muncul. Tapi kemudian kalau ada inputan kita, maka kita hapus atributnya, disable, kemudian juga kita hapus error message-nya. Kita akan buat di sini. Kita buat error message text content-nya kita hapus, kemudian kita hapus atribut pada button remove atribut, yaitu disable. Save. Kemudian kita coba masukkan, kita hapus, kita masukkan lagi, maka kembali lagi. Tapi kalau kita lihat, kalau kita refresh, pada awalnya ini button kita masih bisa ditekan. Kita maunya pada saat awal ini masih kosong, button kita disable. Untuk itu kita akan berikan di sini atributnya btn set atribut disable true. Kita save, maka akan disable. Kita taruh aja di atas ini. Selanjutnya kita akan hanya membolehkan binary number saja yang boleh diinput. Selain binary number, maka akan muncul pesan error dan kita akan disable button kita. Kita akan memanfaatkan regex. Kita buat const regex. Kita buat negan. Kemudian fungsiku yaitu 0 sampai 1. Kemudian kita berikan plus dan dollar. Kita akan gunakan di sini. Kita cek if regex.test dari value apabila false, maka kita copy saja ini, kemudian kita paste. Kita ganti pesan errornya menjadi non binary number, dan kita save. Kalau saya masukkan binary number yaitu 1 0 0 1, kemudian saya masukkan angka 2, maka akan muncul non binary number. Kita hapus, maka akan bisa kita convert. Dan yang terakhir, kita akan mengkonvertnya menjadi bilangan desimal. Untuk itu, kita akan memberikan event pada button kita. Kita buat di sini btn dot listener. Kita berikan event yaitu klik. Kemudian ketika diklik, maka jalankan fungsi yang namanya convert. Kita buat di sini function convert. Pertama kita akan menangkap value dari binary. Kita buat const value yaitu binary dot value. Kemudian kita buat variabel yang namanya result, yaitu isinya value. Kemudian kita mengubah value itu menjadi array dengan menggunakan method split. Kita mengubahnya menjadi array karena kita akan mereverse value-nya, karena di string tidak ada method untuk mereverse-nya. Dan selanjutnya kita chaining dengan method yang namanya reverse, karena kita akan menghitungnya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Seperti yang kita tahu di rumusnya, untuk menghitung binary ke desimal itu dari kanan ke kiri. Nah, di sini memanfaatkannya dari kiri ke kanan karena kita akan menggunakan index. Kemudian kita akan chaining dengan method yang namanya reduce. Di method reduce ini ada dua parameter. Yang pertama callback-nya, dan kemudian yaitu initial value. Initial value-nya yaitu saya berikan 0. Kemudian kita akan isi parameternya. Yang pertama akumulatornya, kemudian current-nya, dan kemudian indeksnya. Dan di sini kita akan return
yaitu akumulator plus current. Jangan lupa kita akan mengubah current ini menjadi number karena value yang kita punya ini tipe datanya string. Kita buat parse int yaitu current, dimana dikalikan dengan hasil dari pangkat. Kita akan menggunakan matplotlib yaitu 2 kali indeks. Selanjutnya kita isi. Kita buat di sini decimal dot text content sama dengan result. Dan kita save. Kita akan coba. Kita buat di sini 11, harusnya 3. Kita convert, akan muncul 3. Kalau kita buat 110, harusnya nilainya 6 desimal. Kita convert, akan 6. Kita akan coba lagi. Kita convert, isinya 27. Nah, dengan gini kita telah berhasil membuat project kita, yaitu mengubah bilangan binari menjadi bilangan desimal. Kalau kalian ingin menambahkan lagi, misalnya membuat tampilannya menjadi responsif, karena saat ini tampilan kita tidak responsif, atau mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, silakan. Nah, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.